Bismillahirrahmanirrahim. Saya Santi Susanti, PAUD semester 4, STIP Persis Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikolog Perkembangan Anak yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya ada tentang hereditas. Setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik dan psikis yang terbentuk sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum sperma. Hereditas atau pewarisan bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang sejauh mana perkembangan itu terjadi tergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme bersel tunggal dengan bentuk kurang lebih 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang ada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Selanjutnya prinsip penurunan pada hereditas. Prinsip penurunan pada hereditas ada 4. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi adalah penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman. Proses penurunan sifat akan mengikuti pada jenis generasi sebelumnya, misalnya anak akan menurunkan sifat ibu bapaknya. Yang ketiga, variasi. Jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, sehingga penurunan sifat terjadi karena ragam. Misalnya pada adik kakak mempunyai karakter yang berbeda. Yang terakhir, regresi filal. Regresi filal adalah penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata-rata antara dari ibu atau bapaknya. Selanjutnya, lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan menurut Siglema dan Schaffer tahun 1995, berbagai peristiwa, situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan terdiri dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar janin sebelum lahir. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan siswa merupakan keseluruhan fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan siswa yang meliputi keluarga, sekolah, kelompok sebaya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi. Selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut F.J. Brown adalah dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan, atau marga dalam arti sempit adalah orang tua dan anak. Menurut Dadang Hawari, perubahan sosial budaya saat ini menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk keluarga, yang merupakan konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek. Perubahan terjadi akibat adanya pergeseran pola hidup yang semula bercorak sosial, religius, ke pola individual, materialistis, dan sekuler. Dalam keluarga modern terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja
Keluarga cenderung memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh kepada anak. Selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya ada fungsi biologis. Fungsi biologis contohnya pangan, sandang, pangan dan pakan, hubungan seksual suami istri, reproduksi atau pengembangan keturunan. Yang selanjutnya fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan menyangkut penanaman, pembimbingan, pembiasaan nilai-nilai agama, budaya dan keterampilan. Yang selanjutnya fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah keluarga sebagai faktor penentu yang mempengaruhi kualitas generasi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Yang selanjutnya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sebagai pelindung dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang terakhir fungsi agama atau religius. Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak-anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Nilai agama merupakan landasan fundamental dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Santi Susanti, PAUD semester 4, STIP Persis Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Psikolog Perkembangan Anak yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya ada tentang hereditas. Setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik dan psikis, yang terbentuk sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum sperma. Hereditas atau pewarisan bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Sejauh mana perkembangan itu terjadi tergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme bersel tunggal dengan bentuk kurang lebih 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang ada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Selanjutnya prinsip penurunan pada hereditas. Prinsip penurunan pada hereditas ada 4. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi adalah penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman. Proses penurunan sifat akan mengikuti pada jenis generasi sebelumnya, misalnya anak akan menurunkan sifat ibu bapaknya. Yang ketiga, variasi. Jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, sehingga penurunan sifat terjadi karena ragam. Misalnya pada adik kakak mempunyai karakter yang berbeda. Yang terakhir, regresi filal. Regresi filal adalah penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata-rata antara dari ibu atau bapaknya. Selanjutnya, lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan menurut Siglema dan Schaffer tahun 1995
berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan terdiri dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar janin sebelum lahir. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi seluruh manusia yang secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan siswa merupakan keseluruhan fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan siswa yang meliputi keluarga, sekolah, kelompok sebaya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi. Selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut F.J. Brown adalah dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan, atau marga dalam arti sempit adalah orang tua dan anak. Menurut Dadang Hawari, perubahan sosial budaya saat ini menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk keluarga, yang merupakan konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek. Perubahan terjadi akibat adanya pergeseran pola hidup yang semula bercorak sosial, religius, ke pola individual, materialistis, dan sekuler. Dalam keluarga modern terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja. Keluarga cenderung memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh kepada anak. Yang selanjutnya tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya ada fungsi biologis. Fungsi biologis contohnya pangan, sandang, pangan, dan papan, hubungan seksual suami istri, reproduksi atau pengembangan keturunan. Yang selanjutnya fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan menyangkut penanaman, pembimbingan, pembiasaan nilai-nilai agama, budaya, dan keterampilan. Yang selanjutnya fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi adalah keluarga sebagai faktor penentu yang mempengaruhi kualitas generasi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai masyarakat. Yang selanjutnya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sebagai pelindung dari gangguan, ancaman, atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang terakhir fungsi agama atau religius. Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak-anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Nilai agama merupakan landasan fundamental dalam keluarga. Selanjutnya, faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak, diantaranya ada keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga ada dua, ada fungsional atau disfungsional. Karakteristik keluarga fungsional diantaranya saling memperhatikan dan mencintai, bersikap terbuka dan jujur, orang tua mau mendengarkan anak dan menghargai pendapat anak,
sharing masalah di antara anggota keluarga, mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya. Orang tua melindungi dan mengayomi anak. Komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik. Yang terakhir, keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsional adalah kematian salah satu atau kedua orang tuanya berpisah atau bercerai, hubungan antara kedua orang tua tidak baik, hubungan orang tua dan anak tidak baik, suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, orang tua sibuk dan jarang ada di rumah. Yang terakhir, salah satu atau kedua orang tua memiliki kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Nah, itu diantaranya ciri-ciri yang mengalami disfungsional. Keluarga disfungsional memberikan dampak kurang baik terhadap perkembangan anak, diantaranya adalah broken home yang ditandai dengan berperilaku nakal, mengalami depresi, melakukan hubungan seksual secara aktif, kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang. Selanjutnya, menurut Covey, 7 budaya keluarga yang indah. Yang pertama, be proactive. Be proactive artinya menjadi agen pembaharuan dalam keluarga. Yang kedua, keluarga membangun masa depan. Yang ketiga, menjadi keluarga sebagai prioritas. Yang keempat, dalam keluarga tidak ada kata me melainkan we. Memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empatik. Yang selanjutnya, keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan setiap anggota keluarga. Yang terakhir, memperbaharui spirit keluarga melalui tradisi olahraga, memelihara gizi atau mengelola stres. Untuk mengembangkan dan menanamkan ketujuh kebiasaan menurut Covey, perlu ada 4 prinsip dalam peranan keluarga, yaitu modeling. Modeling adalah orang tua adalah contoh model bagi anaknya. Yang kedua, mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin kasih sayang kepada orang lain, jujur tanpa pamrih. Yang ketiga, organizing, artinya kerjasama antara anggota keluarga. Yang terakhir, teaching, artinya orang tua berperan sebagai guru bagi anak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.